Sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kedengkian iblis kepada Nabi Adam alaihi salam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan tangguhan umur hingga hari kiamat tiba. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan anak cucu Adam dari jalan yang benar, agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik, sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Dikisahkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf bahwa iblis berkata kepada Allah, "Angdirni ila yaumi yubasun, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Maka Allah berfirman, "Innaka minal mungdorin, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu." Iblis pun bersumpah kepada Allah, "Pabima aku etenila akuthana lahum sirotokal mustaqim, sumala atiyanahum mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, walatajidu asyarohum syakirin." Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qa'ala rusminha madumam maduro, laman tabiaka minhum la'am la'ana jahannama minkum ajma'in." Keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir, sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kisah Nabi Adam dan Hawa di surga. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Nabi Adam berjalan-jalan sendiri di surga, maka Allah pun hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam di surga. Suatu ketika Nabi Adam ditimpa rasa kantuk, kemudian ia tertidur. Ketika ia tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek dan paling bengkok, lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut. Setelah Nabi Adam alaihissalam terbangun, tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya padanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapakah namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya kembali, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tenteram di dalam diri Nabi Adam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Kisah tipu daya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Adam dan Hawa dengan satu buah larangan, yaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon itu. Yang jelas, nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan, mereka tidak akan merasa kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada di dalam surga. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada keduanya, bahwa ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam beserta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Adamu inna hada aduul laka wali jaujika pala yukri zanakuma minal zanati patasko inna laka ala tazua, piha walata, ru, wa anaka latat mau piha walatatha." Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya, ada jaminan, untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari. Al-Quran Surah Toha ayat 117-118. Di lain sisi, iblis yang saat itu telah diusir dari surga, semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua agar dikeluarkan dari surga. Lalu, iblis mulai membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua. Mana hakuma robukuma an hadihis syazaroti ila antakuna malakaini au takuna minal kholidin. Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Agar lebih meyakinkan, iblis menamakan pohon itu dengan nama pohon khuldi, pohon keabadian, agar Nabi Adam dan Hawa lebih tergoda. Iblis berkata, "Pawaswasa ilaihis syaitunu qala Adamu hal aduluka ala syazaratil khuldi wa mulkil layabla." Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Sesuai sumpahnya, ia akan menggoda Nabi Adam dari segala arah, maka iblis pun tidak kehabisan akal, ia bahkan berani bersumpah atas nama Allah untuk lebih meyakinkan Nabi Adam dan Hawa. Iblis berkata, "Inni lakuma laminan nasihin." Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah iblis masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa, ataukah iblis hanya sebatas melewati surga saja ketika menggoda mereka. Ataukah iblis menggodanya dari luar pintu surga atau di bawah langit. Yang jelas apapun pendapatnya, iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka dikeluarkan dari surga sebagaimana iblis diusir dari surga. Kisah Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Dengan segala cara iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berdua pun tergoda untuk memakannya. Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam. Hawa jugalah yang mendesak Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka baru saja mencicipi buah tersebut, aurat mereka langsung tersingkap. Karena merasa malu, akhirnya mereka tutupi aurat mereka dengan dedaunan di dalam surga. Dikisahkan di dalam surat Al-A'raf. Pada lohuma biguru ring palama dakos syazarota badat lahuma sawatuhuma wa topiko yaksipani alaihima miwarokil janah. Ia setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dedaunan yang digunakan untuk menutupi aurat mereka adalah daun pohon tin. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa setelah Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, maka auratnya tersingkap. Lalu beliau keluar dari surga dan menemui sebatang pohon, pohon itu lalu memegang ubun-ubun beliau. Selanjutnya Tuhannya memanggil, "Apakah kamu lari dariku wahai Adam?" Maka, Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat." Kisah bertaubatnya Nabi Adam dan Hawa. Setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan hingga aurat mereka tersingkap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka berdua dan berfirman, "Alam anhakuma antilkuma asyajaroti wa akul lakuma inas syaituna lakuma aduwwum mubin." Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Mendengar teguran dari Allah atas kesalahan yang mereka perbuat, mereka pun mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam Al-Mustadrak Ibnu Abbas menceritakan, Adam bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah aku telah engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau juga telah meniupkan ruhmu kepadaku?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah jika aku bersin engkau mengucapkan, semoga Allah merahmatimu, dan rahmatmu mendahului murkamu?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau telah menuliskan bagi diriku untuk melakukan hal kesalahan ini?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bila aku bertaubat apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Allah berfirman, "Benar." Maka Allah pun mengajarinya sebuah kalimat. Dikisahkan di dalam Al-Quran, "Patalako Adama mirobihi kalimating pata'aba alaih, innahu huwa tawwabur rohim." Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya, sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat,
lagi Maha Penyayang, Surah Al-Baqarah ayat 23. Kalimat itu adalah, Robbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Adam dan Hawa mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka dan upaya untuk kembali kepadanya. Allah pun menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kisah diturunkannya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat dari Nabi Adam dan Hawa. Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka semua untuk turun dari surga. Ihbitu ba'dukum libadin aduwu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'u ilahin. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang telah ditentukan. Hari diturunkannya Nabi Adam beserta istrinya Hawa adalah hari Jumat, dan hari itu adalah sebaik-baiknya hari. Mengenai di mana tempat Nabi Adam dan Hawa diturunkan maka terdapat banyak versi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di wilayah bernama Dahna yaitu terletak di antara kota Taif dan Mekah. Ada yang mengatakan di India dan ada pula yang mengatakan diturunkan di Safa. Demikian pula Hawa juga terdapat banyak versi cerita mengenai di mana ia diturunkan. Ada yang mengatakan ia turun di Jeddah, ada pula yang mengatakan di Marwah. Selain Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan bahwa mereka berdua beserta keturunannya akan tinggal di bumi, wafat di bumi, dan juga dibangkitkan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan.